Siêu ơi. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul I Find, Thank You, Love You dan dirilis pada tahun 2014. Film Thailand ini juga sukses besar pada masanya, sampai-sampai hak ciptanya juga dibeli untuk di-remake dan dibuatkan film yang serupa tapi dengan kultur yang berbeda karena di Indonesia. Judulnya juga agak berubah, yaitu Love You, Love You Not, dan diperankan oleh Chelsea Islan bersama Hamis Daud. Tapi untuk kali ini kita akan membahas film Thailandnya. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Pleng yang diperankan oleh Prichaya Pongthananikorn, seorang guru di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris. Pada suatu hari, Pleng diminta bantuan oleh temannya sekaligus mantan muridnya yang bernama Kaya yang diperankan oleh Sora Aoi. Kaya meminta bantuan agar Pleng mau membantunya untuk putus dengan pacar Thailandnya, sebut saja Yim, yang diperankan oleh Sani Suamethanon. Tapi setelah Pleng sukses menyampaikan keinginan Kaya kepada Yim, Yim malah tidak terima dan menuntut Pleng agar mengajarinya bahasa Inggris supaya dapat menyusul Kaya ke Amerika. Karena hampir setiap hari mereka menghabiskan waktu bersama, akhirnya benih-benih cinta mulai timbul, tapi terhalang akan ambisi Yim yang masih terobsesi dengan Kaya. Mungkin alasannya kalian juga udah tahu, cukup dengan melihat wajah Kaya yang begitu familiar yang pernah menghiasi hidup masa remaja kalian. Oke, daripada ngelantur terlalu jauh, langsung aja kita pada intinya, let's go. Film ini dibuka dengan Pleng, seorang guru di sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang sedang mengajar murid-muridnya dengan media simulasi di dalam pesawat terbang. Everyone, please put on the oxygen mask and breathe normally. Waktu mengajar sudah selesai. Kemudian datanglah Kaya, mantan muridnya sekaligus temannya juga. Kaya datang untuk meminta bantuan kepada Pleng agar Pleng mau menyampaikan sebuah pesan kepada mantannya yaitu Yim. Kaya ingin putus dengan Yim karena kendala komunikasi. Kaya tak bisa bahasa Thailand, begitu pula Yim yang gak bisa bahasa Inggris. Mereka berdua dipertemukan dan menjalin hubungan hanya karena sering gabredan secara berkala. Pleng yang awalnya menolak, akhirnya setuju setelah Kaya menyogoknya menggunakan sebuah tas mahal keluaran terbaru. Oh yeah. Maka tibalah pada suatu hari, Pleng yang sedang berada di coffee shop bertemu dengan Yim secara tak disengaja karena kecerobohan Pleng. Oi, ขอโทษค่ะ Setelah berbasa-basi, Pleng langsung tanpa ragu mengutarakan maksudnya. Dia juga membawa rekaman suara Kaya yang nantinya diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand oleh Kaya kepada Yim. ฉันรักคุณนะ แต่เราก็ Yim tidak terima dan malah marah kepada Pleng. Dia mengira Pleng mempermainkannya. Tidak hanya itu, dia juga mengamuk layaknya ekor 9 ke orang-orang di sekitarnya. Dan ditutup dengan sebuah pelemparan sup ayam yang dikira sebuah bom oleh para pengunjung. นั่นระเบิดป่าววะ Pada suatu malam juga terjadi peristiwa yang cukup mencekam menimpa Pleng. Seluruh manekin gambar dirinya dirusak, apalagi pada saat itu tinggal dirinya sendiri yang semakin menambah suasana kengerian. Dan tibalah kejadian yang pamungkas tanpa Bambang menimpa Pleng ketika Yim menggerung-gerung motornya untuk menakuti Pleng. Sebenarnya tujuan Yim adalah meminta agar Pleng mengajarinya bahasa Inggris agar dia bisa berbicara langsung dengan Kaya. Meskipun seperti brengsek, Yim ini juga rela membayar kepada Pleng meskipun murah, asalkan Yim bisa menjadi orang yang berbahasa Inggris. Tapi kalau tidak, kesucian Pleng bisa saja direnggut oleh Yim kapan saja. Di tempatnya, Yim sedang merakit fosil ayam, dan tiba-tiba teman sekamarnya datang dalam keadaan mabuk, habis kalah judi, bahkan tubuhnya ditato oleh pesaingnya. Fix layaknya orang yang habis dipelonco sekampung. Tidak hanya itu, kesadarannya juga terganggu, membuatnya membayangkan momen ketika dirinya yang sedang menonton Kaya yang sedang melamot ayam bersama Yim. Dan setelah ditelusuri oleh FBI atau Philosophy Bureau of Investigation, fosil ayam yang dirakit oleh Yim juga merupakan hasil lamotan Kaya sampai habis. Siêu ơi. Karena semakin ngelantur,
Teman Yim ini yang anonim kita namai saja sebagai Kunz. Dan karena sudah kelewat ngelantur, akhirnya dia dihiat oleh si Yim sampai terpental. Malam kursus pertama dimulai. Yim datang layaknya berandal yang menghampiri mangsanya. Sebagai awalan, Plank juga memberi tips kepada Yim agar bisa cepat berbahasa Inggris. Metode pertama untuk mengajari Yim adalah melafalkan huruf dalam bahasa Inggris. Karena kemampuan Yim yang masih di bawah noob, dan setelah cukup lama akhirnya kursus diakhiri oleh Yim yang membuat sebuah tebak-tebakan cukup mesum. That is woman. On. Karena hal itu juga, Plank jadi agak waspada kepada Yim. Untungnya dia membawa semprotan cabai, tapi malah menjadi senjata makan tuan. Keesokan harinya, ketika sedang mengajar dengan metode pidato 1 menit, Plank dibuat meleleh malu-malu oleh si Prik karena pidatonya itu berbau gombalan-gombalan fuckboy. Dan di malam harinya juga, seperti biasa, Plank ada jadwal mengajar Yim. Mereka bertemu di coffee shop biasa. Meskipun Yim selalu bertingkah brengsek, dia juga punya kepedulian yang tinggi. Sangat cocok untuk dijadikan ketua Karang Taruna. Mantap. Aksi yang lebih heroik dan juga pamungkas tanpa Bambang pun ditunjukkan oleh Yim ketika dirinya menghajar bocil-bocil kematian pengintip yang memotret aset milik Plank. Karena ketakutan, bocil tersebut sampai cepirit dan membuat tangan Yim ternoda. Tidak cukup sampai di situ, tasnya juga ikut ternoda dan tak suci lagi. Keesokan harinya, Plank melihat Yim di sebuah toko buku, menandakan dirinya ingin benar-benar bisa bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba muncul seorang bule yang bertanya kepada Yim. Yim langsung kebingungan dan kena mental, apalagi ketika teman si bule satu persatu mulai berdatangan. Malam itu juga mereka semakin akrab. Sebuah kebiasaan yang anti-mainstream pun dari Yim terungkap ketika dirinya mengantungi sisa sup ayam. Tak canggung juga dan takut, kini Plank bersedia dibonceng oleh pria yang dianggapnya mesum. Dan bermanja-manjaan. Sementara itu, kehidupan Yim untuk sekarang tidak sejalan dengan Plank dalam urusan percintaan. Dirinya mendapatkan kiriman paket dari Amerika berupa cincin. Cincin tersebut merupakan cincin pemberian Yim untuk Kaya yang dikembalikan. Teman Yim yaitu Aeo sangat gamblang menyinggung hal tersebut. Tapi di sisi lain, si Kunz yang sekarang sudah sehat walafiat sangat berhati-hati dan begitu santun ketika berbicara dengan Yim. Tapi lagi dan lagi si Aeo begitu tanpa kompromi terus menyinggung Yim, yang hasilnya dia harus menerima skill ultimate dari Yim. Di sela-sela pertengkaran Yim dan Aeo, tiba-tiba ada Cikcak yang mengganggu. Cikcak itu juga langsung masuk ke dalam baju si Kunz tanpa ragu. Cikcak itu tak sadar telah masuk ke lubang kematian. Berbekal ilmu yang dipelajari di PKK atau Padepokan Karate Capoeira, Kunz langsung mempiting si Cikcak dengan belahannya. Pada akhirnya, Yim juga mengembalikan cincin tersebut kepada Kaya, tetapi melalui perantara dari Plank. Saat tiba di parkiran juga, Yim bertanya kepada Plank bagaimana Plank berhubungan dengan Kaya. Tapi Plank hanya menjawab lewat medsos dan berkesan mempersulit Yim. Akhirnya Yim menitipkan sebuah pesan untuk disampaikan kepada Kaya berupa permintaan maaf. Akhirnya Plank memutuskan untuk mengembalikan uang Yim dan berhenti mengajarnya. Yim yang tadinya sudah semangat untuk belajar, murka dan tanpa kompromi langsung menggerung-gerung motornya, ditambah melemparkan uangnya lagi ditutup dengan asoran maut yang membuat salah satu benda miliknya terjatuh. Plank yang awalnya ketakutan akhirnya sedikit demi sedikit mulai peduli kepada Yim. Karena ternyata Yim begitu antusias belajar bahasa Inggris. Dibuktikan dengan temuan barang-barang yang dibuangnya. Sebuah buku Cinderella juga sudah dia terjemahkan sedikit demi sedikit. Hubungan Plank dengan Prik juga semakin serius. Plank diundang ke hotel milik Prik untuk pesta. Di sana terlihat sekali banyaknya sultan-sultan yang datang. Akan tetapi setelah beberapa saat Plank mengacau.
Akan tetapi setelah beberapa saat di pesta, Plank mengacau dan demi menghilangkan jejak dia langsung capskui, tapi handphonenya tertinggal. Untung saja ada Prik yang bertindak layaknya pangeran dalam Cinderella. Before long, the prince was reunited with Cinderella again. Sementara itu di tempat kerjanya, Yim mencoba belajar mandiri, tapi masih dengan mood yang jelek. Dibuktikan dengan si Kunz yang melarang rekan-rekannya menyinggung perasaan Yim. Kunz langsung mencoba menghibur Yim, tapi Yim mengabaikannya. Dan karena pulpennya habis, Kunz menjadi korban dari kehokian Yim. Lalu datanglah Plank untuk meminta maaf kepada Yim. Dia juga berjanji akan mengajari Yim sampai fasih dalam berbahasa Inggris. Dan bisa menemui Kaya tentunya. Pada hari itu juga Yim dan Plank dibantu oleh rekan-rekan Yim untuk menyaring kira-kira apa saja yang akan diwawancarakan kepada Yim saat mencoba pindah ke perusahaan Amerika nanti. ถ้าไฮดรอลิกเนี่ยเสียงมาดังอีดอีด Masih pada malam yang sama, terjadilah malam yang akan dikenang oleh mereka berdua. Plank dan Yim begitu menikmati permainan bersama Kunz dan kawan-kawan. Di sana, Plank juga sangat senang dan tertawa terbahak-bahak, tapi dalam mode cewek imut. Ketika sedang minum es goyobot pun, Yim dan Plank begitu uwu karena Plank menuntun Yim layaknya guk-guk setelah Plank menyemprotkan goyobot ke mata Yim. Dan hasil akhirnya Yim harus menggunakan soft lens agar bisa melihat dengan jelas. Pada suatu waktu, ada satu momen yang sepertinya membuat Plank ilfeel kepada Prik. Saat sepatu haknya copot di dermaga, Prik tidak melakukan apapun dan lebih mementingkan pelayarannya. Dan ketika berlayar pun, Plank agak jijai karena Prik sok-sokan menjadi cowok yang romantis dengan lagu lekohnya. Keesokan harinya, Prik juga memberikan kejutan dengan membawa beberapa sepatu untuk diberikan kepada Plank. Plank saat itu juga menolak pergi ke pesta dengan Prik karena mungkin sudah ilfeel, tapi Prik terus saja memaksanya dengan modal sok manisnya. แลกกับความสุขของเพลงอะมากกว่านี้ผมก็ทำได้นะ Hasilnya semua amarah dan kekesalannya dia persembahkan kepada Yim yang menjadi samsak dadakan di depannya. Yim yang sudah kewalahan pun langsung tanpa kompromi meninggalkan Plank. Di tempat kerjanya, Plank juga melihat Prik dengan modal kesultanannya. Dia bersikap berlebihan dan membuat Plank semakin menghindarinya tentunya. Hasilnya, Plank mendapatkan bantuan dari Yim untuk menolak ajakan Prik, yang membuat Prik saat itu juga langsung terpaku seakan tak percaya. Dan usut punya usut, yang diucapkan oleh Yim kepada Prik adalah sebuah kabar hoak bahwa Plank sedang hamil. Keesokan harinya, dengan gaun putih dan sepatu putihnya, Plank mengajak Yim ke sebuah pesta. Yim juga terkesan kampungan karena hanya akan memakai kemeja yang kusut yang dilipat di saku belakang celananya. Tapi Plank yang mencoba membuat Yim tampil kece dan membuat kepercayaan Yim pun meningkat. นี่ใส่ชุดอะไรมาเนี่ย บอกให้แต่งตัวดีๆมาไง เอามานะนี่ไง Pergi ke sebuah pesta juga bukan hal yang buruk. Yim jadi bisa sedikit demi sedikit mengartikan lagu barat ke dalam bahasa Thailand. Dan sebuah hal kecil tapi romantis juga ditunjukkan oleh Yim. Dia mencoba membuat Plank agar tetap memakai sepatunya meskipun hak yang satunya copot. ฝากหน่อยดิ Ketika di parkiran, Yim juga hampir mengenyot Plank. Tapi keduanya masih malu-malu dan hanya membuat Yim sakit kepala. Yim juga melupakan sesuatu. Daripada terus bersama Kunz, temannya yang gaje, Yim langsung memilih pergi untuk meminta dibuatkan CV oleh Plank. Di tempatnya Plank, Yim juga menyadari bahwa Plank membantunya dengan bersungguh-sungguh dan penuh totalitas. Kemudian tibalah saat Kaya menelpon Plank yang sedang di samping Yim. Kaya menghubungi Plank karena dia berubah pikiran. Kaya saat ini menginginkan Yim karena sedang kesepian, tapi hanya untuk menggantikan pacar bulenya sementara. Plank yang tak terima akan hal itu menjadi khawatir, dan Kaya pun menyadari sesuatu bahwa Plank mencintai Yim. Percakapan mereka pun menjadi semakin membuat salting Plank.
Right now, I'm in the middle of translating some legal documents. Yim yang juga mengerti apa yang diucapkan oleh Kaya jadi merasa tak enak. Sepertinya mereka berdua memang sedang falling in love. Tapi Yim dan Plank lebih memilih untuk mengutamakan tujuan utama atau yang awal, yaitu membuat Yim bisa berbicara dengan Kaya. Perpisahan mereka pun cukup membagongkan karena ya mereka sama-sama tidak enak-enak perasaannya. Ketika sedang mengajar, Plank membawakan sebuah pidato yang agak mirip dengan kisah hidupnya. Prik yang menyadari hal itu ketika ada waktu, dia langsung tanpa ragu mengajak Plank bicara dan menghiburnya. And it is not Prince Charming's fault. You know what? Dan hari wawancara pun tiba. Plank yang juga tahu akhirnya mencoba merelakan Yim. Dia mengirimkan siapa pendiri perusahaan karena itu merupakan salah satu kunci agar Yim bisa diterima di perusahaan US. Wawancaranya berjalan sangat lancar. Hal itu berkat Plank yang mengajari Yim. Di sela-sela wawancara, Yim juga memikirkan beberapa kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Plank. It is the nature of our work that normally we have. คุณจะเสียใจถ้าไม่เลือกผม Pada akhirnya Plank tidak ingin menerima tas mewah pemberian Kaya karena dia telah membuat Yim bersatu lagi dengan Kaya. Pada hari itu Plank hanya pergi ke coffee shop seperti biasa dan di sanalah terjadi sebuah awal baru. เอ้าครูครับมีคนฝากอันนี้ให้อ่ะครับ Plank begitu khusyuk mendengarkan rekaman dari Yim, tapi sebuah surprise yang telah disetting oleh Yim hampir membuat Plank menangis. Pada saat itu, selain mengungkapkan perasaannya, Yim juga menerjemahkan kalimat jawaban wawancaranya ke dalam bahasa Thailand, persis seperti yang dilakukan Plank kepadanya saat pertama kali bertemu. Termasuk jawaban nyelenehnya juga tentang pendiri perusahaan yaitu Doraemon. Nah guys, itulah alur cerita dari film I Find Thank You Love You. Sebuah pesan yang terkandung dalam film ini lagi dan lagi tentang jodoh. Jodoh menyangkut perasaan, dan perasaan kita terhadap seseorang sangat bisa berubah. Contohnya ketika kita jauh dari orang yang spesial, tapi sedang dekat dengan orang lain. Tentu karena beberapa alasan, orang yang sedang dekat dengan kita saat ini lambat laun akan mempunyai perasaan yang sama meskipun sedikit demi sedikit. Dan orang yang sedang jauh meskipun spesial bisa saja tersingkirkan oleh orang yang selalu ada.